Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan syukran lillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam beserta selawat atas junjungan besar kita yang ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya atas nama Muhammad Azlam Sarip dengan NIM 2209035011041 dari kelas manajemen H. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama, bab 1 yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Saya akan menjelaskan beberapa poin dari bab 1 ini. Yang pertama, menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, hak negara, dalam hal ini perguruan tinggi, wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi karena agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi agamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Nah, secara psikologis ada manusia yang teis dan ada yang ateis. Artinya, secara konseptual ada manusia yang teis ateis dan setengah teis ateis. Realitasnya, kelompok teis mengajak yang lain agar mencari Tuhan. Sebaliknya, kelompok ateis mengajak agar menaati Tuhan, tidak bertuhan. Secara psikologis pula, manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab yang lain. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Kemudian secara sosial budaya, masyarakat Indonesia meminjam istilah Clifford Geertz, terdiri dari masyarakat santri, priai, dan abangan. Poin selanjutnya pada bab 1 yaitu menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi dan model pendekatan atau metode pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam kasus konvensi agama yang bersungguh-sungguh, sering terjadi munculnya kegelisahan pada orang yang mengalaminya. Terdapat 5 tahapan konversi agama seperti berikut. Yang pertama, tahap masa tenang 1. Tahap pertama masa tenang 1. Pada masa ini seseorang merasa tenang dengan ketidaktaatannya terhadap agama yang dianutnya, tenang dengan agama yang dipeluknya, dan tenang dengan mazhab atau keyakinannya. Tahap yang kedua yaitu tahap masa gelisah 1. Mungkin karena faktor internal pencarian terhadap kebenaran atau karena dakwah pemuka agama dan ajakan orang-orang dekat, saudara atau kawan, atau karena faktor gabungan dari kedua-duanya. Seseorang mulai memikirkan keyakinan baru, agama baru, atau mazhab baru. Adapun tahap yang ketiga yaitu masa konversi. Jika motivasi ke arah keyakinan, agama, atau mazhab baru itu lebih kuat, maka orang itu akan melakukan konversi. Tahap yang keempat yaitu tahap masa gelisah 2. Setelah terjadi konversi, orang akan gelisah lagi. Dia menguji terus proses konversinya. Dia pun memikirkan hubungan dirinya dengan orang-orang lama yang dicintainya. Tahap yang terakhir yaitu tahap masa tenang 2, di mana seseorang yang melakukan konversi agama itu akhirnya memutuskan bahwa keyakinan, agama, atau mazhab baru inilah yang benar dan lebih baik. Itulah poin-poin dari bab 1. Selanjutnya yaitu
Bab 2 mengenai bagaimana manusia bertuhan. Saya akan juga menjelaskan beberapa poin dari bab ini. Poin yang pertama menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Doe atau dalam tohar mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas juga adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita, suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan dengan sumber keberadaan kita. Menurut Zohar, spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya adalah inti dalam semesta sendiri. Menurut Adam Ahmad Suhaidi, spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia, maka spiritualitas baru bisa dikatakan dorongan bagi respon terhadap problem-problem masyarakat konkret dan kontemporer. Adapun pendapat dari Ginanjar, spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Dalam spiritualitas juga ada namanya roh. Roh manusia menurut Islam itu suci karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Roh bersemayam di dalam hati, kalbu, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan. Roh atau spirit manusia juga membuat manusia dapat mengalami pengalaman batin atau sering pula disebut dengan pengalaman rohani. Dan apabila juga penyucian hati mampu mengontrol dorongan instinktif dan materialistis, maka penyucian hati dapat memperkuat roh sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang tercerahkan oleh cahaya Tuhan. Sebaliknya, apabila dibiarkan dan didominasi insting atau dorongan materialistis, maka roh akan terlemahkan. Pada bab ini ada ayat yang menjelaskan tentang adanya spiritualitas, yaitu pada Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Poin kedua yaitu menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Pengalaman bertuhan spiritual adalah pengalaman yang unik dan autentik. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam hal merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Maslow sebagaimana dikutip oleh Jalauddin Rahmat menyatakan bahwa ketenangan dan kedamaian merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Akan tetapi, disinyalir bahwa manusia pada zaman ini cenderung tidak mengetahui lagi cara mengenali diri sendiri dan menjalani kehidupan di dunia secara benar dan bermakna. Peradaban modern juga sangat berpengaruh, yang dibangun oleh premis positivisme, empirisme, membawa konsekuensi pada penolakan realitas yang berada di luar jangkauan indera dan risiko. Analisis simbolik dan metafisik seperti Tuhan dianggap sebagai realitas semu sebagai hasil dari evolusi realitas materi. Dengan kata lain, epistemologi modernitas telah menggeser bahkan mencabut realitas ilahi sebagai fokus bagi kesatuan dan arti kehidupan. Hilangnya realitas ilahi ini bisa mengakibatkan timbulnya gejala psikologis, yakni adanya kehampaan spiritual terhadap manusia.
Oleh karena itu, Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang termulia karena ia dibekali dengan akal budi. Namun, Al-Quran juga memperingatkan umat manusia bahwa mereka akan mengalami kejatuhan manakala perilakunya lebih didominasi oleh hawa nafsu. Kejatuhan manusia tersebut dapat dilihat dari manifestasinya pada tataran pribadi dan sosial. Itulah penjelasan dari bab 2. Artinya kita ke bab 3 yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Pada bab 3 ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita atau yang dituju dan diimpikan. Adapun pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Adapun Ibnul Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu dan hikmah adalah Allah itu sendiri. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'dah atau bahagia terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahagia yang hakiki, dan kedua, bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Adapun kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi, dan kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dunia dan ada yang melekat pada manfaatnya. Jika kita membuka pendapat tentang Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahwa untuk mendapat kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbul salim, maka perlu yang dilakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Karakteristik hati yang sehat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hati mampu menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan juga akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah, tidak ada pada lainnya. Yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah, atau kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jika sesaat saja lupa kepada Allah, segera ia sadar dan kembali mendekatkan dan berzikir kepadanya. Keenam, jika sudah masuk dalam salat, maka hilanglah semua kebungan dan kesibukan duniawinya, dan segeralah ia keluar dari dunia supaya mendapatkan ketenangan. Yang ketujuh, perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi perhatian manusia dan hartanya. Dan yang terakhir, hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal dan bukan kepada amal semata. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit, dengan kata lain, dikatakan beberapa sebab yang dapat merusak hati manusia sebagai fungsi hati, yaitu ada beberapa faktornya, yaitu yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, suka berangan-angan. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Dan yang keempat, suka terlalu kenyang. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Ketujuh, berlebihan dalam hal berbicara. Poin selanjutnya yaitu menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Meminjam di samping
Di samping itu ada pula ayat yang menjelaskan tentang kebahagiaan, yaitu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, yaitu maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah yang telah ciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kita melangkah ke poin bab yang selanjutnya, yaitu bab 4 mengenai mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan yang kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat ihsan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua, menyembah Tuhan. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, atau biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Masalah penyaksian Tuhan ini berkaitan dengan rukun Islam pertama, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Menurut Abdul Karim Al-Jalili, dia membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tingkat permulaan atau al-bidayah, dan yang kedua tingkat menengah atau at-tawasud, dan yang ketiga yaitu tingkat terakhir al-khitam. Poin selanjutnya mengenai bab 4 ini yaitu menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dan membentuk ihsan kamil. Poin selanjutnya yaitu menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk ihsan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan Islam untuk 3 unsur tadi. Adapun ayat tentang bab 4 tadi yaitu dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27-30, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Itulah tadi penjelasan tentang bab 4. Kita langsung ke bab 5 yaitu bab 5 yaitu tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Kita langsung ke poin pertama yaitu menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan, dan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat kita katakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, atau cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku,
eksperimen dan metode keilmuan yang sudah bisa dipercaya. Adapun struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoretis. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertemuan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal. Dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Poin selanjutnya yaitu menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani itu sangat penting bagi kehidupan zaman sekarang atau kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam yaitu sumber primer dalam segala bagi kehidupan. Al-Quran juga adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolok ukur benar atau salah, baik atau buruk dan indah atau juga jelek adalah Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap yang tidak terpuji. Menurut Yusuf Al-Qadrawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat mengajak manusia untuk menyucikan rohani benar kepada Allah, yang kelima membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, yang keenam membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang ketujuh mengajak manusia agar saling tolong menolong. Sebagai tujuan dari tadi jelaskan dalam ada macam-macam tujuan tadi. Yang pertama meluruskan akidah manusia. Adapun ayat yang menjelaskan tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, yang artinya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari hal yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami cukupkan dengan kelebihan yang sempurna. Quran surat Al-Isra ayat 70. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi agama Islam dari bab 1 sampai bab 5. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya atas nama Muhammad Zalam Sarip dari kelas Manajemen H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.